nih di sini. Ah, misalnya ya kita berikan panah ya. Jadi kalau misalnya ada panah, oh ini ke sini tuh harus ukurannya berapa, gitu, ya. Atau mungkin kita komen dulu ya, di sini komen, sementara komen dulu, ini di komen, ini adalah, eee, ya huruf kapital, kemudian Time New Roman, kemudian ukuran font 12 PT. Ini nanti kira-kira petunjuknya seperti itu, ya. Jadi termasuk dari sini ke sini berapa. Jadi misalnya dari sini ke sini tuh harus berapa. Nah, ini kalau kita lihat standar yang ada, ya ini, kalau kita lihat, ini 3 ya jadi atasnya 3 eee, bawahnya 4 kirinya 4 kemudian sentimeter ya, kemudian kanannya 3 sentimeter. Nah, ini ada terkadang terkadang gini, teman-teman memindahkan bukan memindahkan, membuat ulang, padahal kita udah aja langsung dipakai gitu. Ya, jadi jangan membuat ulang, belum tentu sesuai gitu ya. Jadi belum tentu sesuai. Kemudian ini judul, ini sebetulnya judul itu bukan, merah ya, jadi langsung judul isinya apa. Ya, isinya apa, judulnya apa kita, di bawah ini dan itu adalah huruf, besar, Time New Roman sama ya, warnanya hitam. Nah, ini warnanya hitam. Jadi jangan bukan warnanya merah. Kemarin Pak di template-nya merah. Nah, ini jadi harus kita ini kan, ini warnanya, hitam ya. Dan juga yang ditulis judul. Ya, jadi yang dikurung ini sebetulnya silakan atau mungkin apa ya yang saya kadang-kadang suka ini ya, sebentar mungkin diapain ya lebih ininya, karena salah pemahaman lagi nanti. Hei, mungkin bisanya gini ya, nah di sini tulis judul proposal skripsi. Nah, ini mungkin seperti ini ya, jadi bentuknya kalimat perintah gitu ya. Lalu, nah ini ada logo. Kalian harus tahu logo IKMI yang benar yang mana. Karena di itu macam-macam ya. Ingat logo itu kan mencerminkan simbol ya. Itu, apa namanya, saya termasuk orang yang sedikit rewel ya dalam baik itu dan ini karena IKMI itu, dulu tuh tidak seperti itu logonya. Jadi saya tahu persis pembuatan logo ini, eee apa, mengandung makna. Jadi mungkin sudah di bubur ayam, bubur merah, bubur putih kan gitu ya. Jadi simbol. Jadi yang benar itu yang ini. Ada lagi logo yang apa ya, hijaunya oh birunya biru seperti itu. Kemudian ada yang warna ikminya putih. Ya ini yang benar yang ini. Ada lagi yang ininya, hitam. Nah yang benar yang ini ya. Jadi nanti Anda ini yang benar sebetulnya ya. Ada lagi nggak di brosur ada nggak? Ya, ini memang agak ini ya, jadi ini ada mengandung satu ini ya. Ada lagi, nah di sini tidak ada cahaya, ada ngeblank gitu ya. Nah sebetulnya logonya begini ya. Kemudian di bawah logo itu disusun oleh, nah ini nama, kemudian NIM. Eee, ini hurufnya Time New Roman 12. Di sini tidak ada huruf kapital, tetapi seperti ini ya. Nama dan ini ditabulasi, ini jangan titik-titik, jadi langsung saja nanti. Namanya itu kapital, ya. Jadi namanya itu kapital. NIM Anda dan tidak boleh ada NIM misalnya 41.01 titik, tidak boleh. NIM Anda itu 4101 sekian sekian gitu kan, tidak ada titik itu. Karena nanti di dalam pada diktinya kan, tidak benar gitu ya. Nah lalu di sini
program studi. Nah, apa program studi kita? Ya, ini adalah font 12 Time New Roman bold. Ya, ini juga bold. Ya, yang ini juga bold ya sebetulnya nih. Ini bold ya. Nah, ini bold ya. Ini bold. Lalu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STMIK-nya di sini IKMI Cirebon. Nah, Anda tahun berapa nanti? Ini jadi permasalahan. Tahun berapa kira-kira? Hah? Nah, ini juga saya akan diskusikan. Apakah tahun akademik, apakah tahun ini? Kalau tahun akademik adalah 2025, 2020, enggak, 2024, 2025, 2026, kalau tahun akademik ya. Nah, tapi kalau tahun nanti pada saat mengusulkan, berarti tahunnya 2026, betul nggak? Pro hah? Nah, ini saya bahan diskusi nih, bahan diskusi. Ini tahun berapa nih? Tahun apa nih? Kan gitu ya. Karena nanti iya, jadi kalau enggak, itu lebih cenderungnya adalah tahun 2026. Kenapa? Di situ ada proposal, kemudian skripsi, yudisium, itu di tahun itu kan. Jadi aman. Jadi bukan di 2025. Begitu, paham ya? Oke. Nah, lanjut. Lalu ini ada abstrak. Nah, ini abstrak juga, perhatikan, kita lihat ya. Ini nanti pakainya adalah hiding, kita lihat. Nah, awas ini. Ya, kalau kita lihat di hiding style ini mulai abstrak, ya. Mungkin di sini ada ya, oke oke. Ini ada satu, nah makanya ada perbaikan, ada lembar pengesahan sebetulnya. Jadi proposal itu harus ada lembar pengesahan. Ya, kita langsung aja diedit ya di sini, harus ada lembar yang namanya lembar pengesahan. Lembar oke, ini langsung saja, ya ini ada lembar pengesahan. Nah, isinya lembar pengesahan itu adalah disahkan oleh ini adalah program studi. Jadi judulnya apa, NIM-nya apa, lembar pengesahan seperti apa, ini nanti akan ada identitas. Jadi ya, oke, identitas lembar pengesahan. Kenapa harus disahkan? Nah, ini terjadi ya. Jadi ada yang tidak melalui proposal itu sebetulnya ilegal. Ya, jadi kalau ada skripsi tanpa melalui proposal itu ilegal. Ya, kenapa? Karena pada saat kita apa namanya tuh, pada saat kita nguji terkadang bagaimana dari proposal itu pasti berubah. Intinya apa yang diusulkan di proposal kemudian itu berkembang, ya berkembang, ada beberapa penyesuaian. Tetapi paling tidak itu rangkaiannya itu adalah prosesnya, kita kan mengutamakan proses. Anda itu prosesnya memang harus mengusulkan proposal. Tidak boleh tanpa proposal. Ya, tidak boleh. Nah, karena yang paling baik itu pada saat kita mengusulkan proposal berarti sebetulnya 60 sampai dengan 70% kita di dalamnya mengandung laporan riset kita. Paham nggak? Jadi mungkin di dalam proposal itu ada yang belum jelas, tetapi sudah mengerucut kepada apa yang akan dilakukan. Makanya kenapa ada yang namanya mata kuliah ini yang tersendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengerucutkan apa yang akan nanti Anda lakukan. Jangan sampai melencengnya 90% gitu ya. Melencengnya paling 30%, itu tuh udah besar banget. Dari mana melencengnya? Ya, melencengnya mungkin dari metode, ya, dari metode, kemudian dari, eee, objek penelitian, ya. Nah, kalau melencengnya adalah dari topik,
itu bukan melenceng lagi, itu sudah harus ganti. Contoh, pada saat Anda proposal, topik yang Anda usulkan itu adalah networking. Pada saat Anda proposal, networking. Lalu dari networking, dari topik itu kan diubah jadi isu nantinya. Isu maka ketemu judul. Kemudian begitu Anda riset, ya laporan penelitian, kok berubahnya jadi mesin learning atau berubahnya dari software engineering atau perangkat lunak. Itu sudah keluar dari topik. Tetapi kalau selama itu topiknya network, Anda yang berubah itu adalah metode, ya kan? Kemudian apalagi objeknya, ya itu bisa dimaklumi. Artinya si judul nanti kita sesuaikan. Nah ini saya titip, ya. Jadi proposal adalah sebagai miniatur gambaran cerminan kita. Oh kita itu mau melakukan apa? Oke ya, paham ya? Ya, awas. Sudah 2 minggu nih dengan saya nih ketemu. Anda sudah tidak bengong lagi masalah saya topik apa. Jadi nanti minggu ketiga saya tanya lagi, kamu apa udah jelas belum topiknya? Udah apa namanya tuh sudah fix saya tentang itu. Ya, jangan yang lain-lain. Saya kemarin udah jelasin ya, informatika, software engineering, sistem informasi ya. Udah mulai sekarang udah. Jangan sekali lagi ah nanti. Udah nanti kamu kebebeng sendiri. Oleh karena itu saya pernah ya tolong semester ini Anda fokuskan ke bagaimana Anda goal untuk riset, untuk menulis penelitian. Tinggalkan yang lain. Kalau yang sekarang masih ada kegiatan-kegiatan apa namanya kemahasiswaan, tinggalkan dulu. Ya, jadi ada kegiatan masih brang sana, brang sini, kemudian apa namanya tuh, wah masih ikut-ikutan lah. Udah tinggalkan. Anda sudah harus fokus bagaimana saya lulus tepat waktu. Paham? Ya, bagaimana saya harus apa namanya itu menggali potensi saya, kompetensi saya dalam rangka saya menulis apa namanya itu laporan penelitian, menulis proposal, membuat artikel itu ya tidak ada lagi main-main Anda organisasi A, organisasi B, udah nggak ada, tinggalkan semua. Kalau masih ada, saya akan tegur, kamu tinggalkan. Berarti kamu ingin jadi mahasiswa abadi. Itu masih betah gitu ya. Ya nggak apa-apa, bayar tapi ya. Nanti yang KIP itu tetap bayar ya, jangan menghilang ya. Paham ya? Oke. Nah, ini lembar pengesahan, lalu di sini ada abstrak. Ya, abstrak itu hanya 1 lembar. Tidak boleh abstrak itu lebih dari 1 lembar. Makanya dibatasi. Ya. Apa itu abstrak? Abstrak itu merupakan sebuah apa namanya tuh, rangkuman atau miniatur apa yang akan kita lakukan. Di dalam proposal, ya, ada satu kata atau ada satu kata kunci atau keyword yang harus Saudara perhatikan, kalimatnya itu adalah apa? Proposal itu sebetulnya usulan. Usulan itu kira-kira sudah dilakukan atau belum dilakukan? Kalau belum dilakukan, berarti akan dilakukan kan? Maka kalimat nanti itu adalah ke depan, diharapkan. Kemudian saya akan melakukan ini. Ya, itu nanti tercermin di dalam proposal. Kalau kedapatan di dalam laporan penelitian abstraknya tidak berubah, berarti itu salah. Kenapa? Karena kalau di dalam laporan penelitian itu bukan future tense lagi, tetapi past tense. Artinya telah dilakukan. Baik itu di dalam eh, metode, di dalam hasil, apalagi hasil. Nah, dalam metode, metode juga sudah dilakukan. Tapi kalau dalam proposal akan melakukan dengan teknik ini. Paham? Oke. Nah,
tidak banyak kata-katanya dalam abstrak 200 sampai 500 kata. Kalau saya hitung 500 kata itu satu halaman dengan spasi satu dan tidak boleh ada yang namanya paragraf, itu abstrak. Ya, contoh paragraf tuh gini, ke sini, ini contoh ya, ini ke sini, ya. Nah ini paragraf, tidak boleh. Ya. Kemudian abstraknya harus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu lurus, kalau bahasa Inggris itu adalah, nah berarti nanti ini kita tambahkan yaitu abstrak, sebentar, ini kita tambahkan di sini, ya, abstrak, ini English. Ya, ini sambil kita memperbaiki, ya. Jadi abstrak bahasa Indonesia itu harus diterjemahkan ke bahasa Inggris dan nanti adalah italik. Ya, untung itu bahasa Sundanya atau bahasa Cirebon, ya. Tapi bisa jadi karena IKMI ini nanti saya tanya nanti kepada prodi. IKMI ini kan visinya adalah local wisdom. Artinya apa? Mengangkat daripada budaya. Nah, bisa saja salah satu penciri budaya Cirebonnya itu abstrak dalam skripsi itu selain bahasa Inggris adalah abstraknya Cirebon. Ya, bahasanya Cirebon. Nah, ini yang belum saya ini kan. Ini kan inovasi namanya juga ya. Itu mengangkat ya, jadi supaya nanti si apa asesor atau loh ini bahasanya bahasa apa nih? Ah, bahasa Cirebon kan gitu ya. Wong kene. Ya, oke ya. Ini ya yang ada gitu, seperti itu ya. Lalu sebetulnya abstrak itu harus memuat apa sih? Yes, kemarin saya udah jelaskan. Hanya singkat. Yang pertama, abstrak itu harus ada yang namanya introduction, kemudian ada yang namanya introduction itu di dalamnya ada temuan. Ya, ada satu permasalahan. Lalu tidak boleh ada sitasi ya nanti kalau di dalam abstrak, nggak ada. Ya. Kemudian metode yang di apa digunakan dan tahapannya. Jadi metode dan tahapannya. Lalu ada hasil serta kesimpulan. Jadi ini dibuat dengan metode. Nah ini kalau di sini IMRED artinya ya, introduction, method, result and discussion atau hasilnya. Oke, paham ya? Jadi kalau orang melihat abstraknya, saya akan membuat proposal itu, oh ini betulnya tidak ada riset. Jadi ini adalah yang diharapkan. Riset and discussion-nya bukan yang telah dihasilkan, tetapi hasil yang diharapkan apa. Nanti kita akan sesuaikan ini ya. Oke, cukup itu. Jadi saya ada satu fenomena, ada satu permasalahan, lalu akan menggunakan satu metode, tahapannya ini. Nah, mungkin nanti akan dikaitkan lagi, ya, kalau di dalam abstrak itu harus ada dikaitkan dengan apa? Dengan sustainability development goals atau SDGs. Ya, jadi SDGs itu ada 17. Ada energi, ada ini dan seterusnya. Itu harus dikaitkan. Dikaitkan. Ini nanti akan dikaitkan dengan dikaitkan dengan SDGs. Ada 17.
Ya, 17. Apakah penelitian kita itu masuk ke dalam bidang isu pendidikan, atau kesehatan, atau energi, atau ekonomi, atau pariwisata, dan seterusnya. Itu nanti kita akan tambahkan. Ini berbedanya, perbedaan dengan yang kemarin. Kemarin tidak dijelaskan masuknya ke mana ini. Oke. Nah, kemudian abstrak, abstrak, jangan menempelkan dari pendahuluan ke abstrak. Ya, karena tetap summary, diringkas lagi. Nah, barulah kalau yang ini berarti isinya, ya, kemudian pendahuluan. Nah, ada berapa chapter? Langsung ini. Jadi chapter laporan penelitian kita dalam bentuk skripsi itu distandarkan, dipatoknya adalah 5 bab minimal. Minimal. Ada yang mau nambah? Boleh. Ya, tapi minimal 5 bab. Ya, 5 bab. Yang pertama isinya nih pendahuluan. Itu yang pertama. Yang kedua literatur review. Yang ketiga metode penelitian. Yang keempat hasil dan pembahasan. Yang kelima kesimpulan. Pada saat Anda proposal, maka sekurang-kurangnya Anda harus menulis 3 bab. Sehingga nanti begitu pada saat Anda laporan penelitian, Anda tinggal 2 bab. Itu makanya kenapa harus clear, harus Anda itu kuasai. Pada saat nanti direview, sebetulnya pada saat Anda ditanya oleh nanti si pembimbing atau dari pihak kami, Anda itu mau kemana? Anda itu sudah gamblang ngejelasin. Saya itu begini, mau begini, metodenya seperti ini, datanya seperti itu. Udah ada data. Udah ada data. Jangan ribut data nanti pada saat Anda bimbingan. Jelas? Jelas? Nah, ya. Nah, kemudian ini pendahuluan, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subbab. Ingat, ya, mungkin bisa nambah, tapi sementara 5 subbab. Ya, saya inginkan Anda itu lengkap. Ya, lengkapnya apa? Subbab 1.1-nya ada, rumusan masalahnya ada, tujuan penelitiannya ada, 1.4-nya ada, 1.5-nya ada. Jadi sehingga orang administrasi itu seharusnya dia mengecek, "Loh ini kurang subbabnya," balikin gitu. Ya, paham ya? Nah, kemudian bab 2 itu ada subbab 21, 22. Bab 3 ada 5 subbab. Dan dicek daftar pustaka. Ingat daftar pustakanya yang berapa tahun terakhir dan berapa persen dari sekian, dari total keseluruhan itu adalah 80% nanti berupa artikel. Minimal Anda kuasai. Oh, 3 bab. Bab 1 pendahuluan. Oh, misalnya di dalam abstrak itu ada cover, ada lembar pengesahan. Nah, lupa saya itu daftar isi. Ya, ini daftar isi wajib nih. Ya, masa nggak ada daftar isi kan? Ya. Nah, lembar pengesahan, ada abstrak, abstraknya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, lalu masuk kepada bab 1 pendahuluan, ya.
Kemudian di dalam bab 1 ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada batasan penelitian, ada kerangka berpikir. Di bab 2 itu ada literatur review, bab 3 adalah metode penelitian, metodologi penelitian. Kita lihat nanti metodologi harusnya. Itu paham ya? Oh ya. Jadi saya nanti akan nyusun proposal 3 bab, ya. Dan ke depannya Anda tidak bengong gini lagi, langsung buka laptop kita kerjakan. Wah. Ya, gimana? Penelitian misalnya kita ambil datanya dari website itu, apakah langsung dari kita bahan dari yang itu lebih baik juga bermasuknya jadwal penelitian. Jadwal penelitian itu nanti kan isinya kegiatan. Kegiatan kita nanti berapa bulan nih? Ya, kan 6 bulan ya. Bulan pertama apa? Bulan kedua apa? Bulan ketiga apa? Tidak ditunjukkan waktunya. Misalnya bulan 1 November enggak ada. Bulan ke-1 kalau nggak salah itu, coba lihat ya. Oh ada ya ternyata ya. Ini sebagai contoh aja. Sebagai contoh aja nanti kita akan disesuaikan ya. Bulan ke-1 apa, bulan kedua apa, ini takutnya kaku kalau misalnya kita pakai nama bulan, itu nanti Anda belum ya. Oke, kita langsung ke sini dulu. Nah, ini hitam, awas ya. Fontnya adalah Time New Roman 12. Awas. Pokoknya ini kita harus patuh dulu kepada formatnya. Ya. Kemudian di sini latar belakang dari sini ke sini ada enter ya, ada sekian. Nah, nulisnya ini ada penyesuaian yang tadinya 1,5 menjadi 2 spasi. Kemudian penomoran nanti akan disesuaikan, penomorannya udah supaya simpel di sini saja, nomor halamannya. Bukan udah di bawah aja lah gitu, ada nomor halaman. Biar nggak pusing, ya. Oke. Nah, di dalam latar belakang, ini saya udah tuliskan nih. Ada berapa paragraf, udah jelas nih. Karena kalau untuk S1 harus beginilah. Kalau untuk, master itu tidak perlu, cuman intinya saja, ya. Jadi di dalam menulis latar belakang itu, ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf kelima, paragraf keenam. 6 paragraf. Oh ya, nanti ada yang namanya berapa kata untuk proposal atau, untuk laporan penelitian. Itu harus ada standarnya. Ya, jadi minimalnya berapa kata. Jangan sampai tidak ada standar. Masa laporan penelitian hanya 20 halaman? Ya kan? Berarti kan katanya sedikit, ya. Nah, ingat di sini ada berapa? 6 paragraf. Tuh. Oke. Jangan dulu ini harus ditulis apa, setiap paragraf harus ada berapa kalimat. Nah, ini ya. Kemudian di setiap paragraf, di paragraf pertama jangan mikirin ini harus diisi apa, jangan. Udah kuantitatifnya dulu ya. Di dalam paragraf pertama Anda harus menulis sekurang-kurangnya 5 kalimat. Ya. Di paragraf kedua sekurang-kurangnya 10 kalimat. Di paragraf ketiga sekurang-kurangnya di sini 3 artikel yang kita soroti. Karena kita akan menyoroti penelitian sebelumnya yang relevan, sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya boleh nggak 10? Boleh.
Oke. Oke. Di paragraf keempat, sekurang-kurangnya 5 kalimat. Paragraf kelima, sekurang-kurangnya 5 kalimat. Paragraf keenam, sekurang-kurangnya 7 kalimat. Berarti, teman-teman, Pak, harus gimana? Berarti Anda harus melatih, kita harus melatih menyusun kalimat. Kalimat satu apa, kalimat dua apa, kalimat tiga apa, udah gitu. Nanti kalau udah, oh kalimat satu dengan kalimat dua ada, bagaimana cara dikaitkan, dihubungkannya, digabungkan jadi satu paragraf. Belajar bahasa Indonesia lagi ya? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa, kalimat adalah kumpulan daripada kata. Kalimat yang bermakna terdiri dari struktur, subjek, predikat, objek. Gitu, ya. Gampang tidak? Gampang. Susah tidak? Tidak. Nah, nah, ini susah apabila kita tidak dilatih terbiasa dengan nyusun kalimat atau kata-kata kita verbal sehari-hari. Kalau bahasanya alay setiap hari pasti, aduh stres itu. Ya itu tantangan kemarin apa tadi, kemarin jawabannya, itulah tantangan melakukan laporan, nulis laporan penelitian, ya. Dan nanti Anda pendidikan yang sesungguhnya nanti ada di masyarakat. Si hafid, seorang lulusan sarjana, sudah lulus wisuda besoknya ditanya sama Pak RW, "Kamu lulusan sarjana, tolong bikin proposal." Pasti nulis kan? Betul? Gimana kalau kita tidak bisa menulis? Oke. Nah, berikutnya adalah di sini. Di dalam rumusan masalah kita harus ditulis nih, apa, nanti kita akan kembangkan dari, petunjuk ini, ya. Lalu tujuan penelitian juga sama, batasan penelitian sama, kerangka berpikir. Nah, di dalam kerangka berpikir itu harus ada yang namanya diagram seperti ini, ya. Jadi diagram seperti ini tuh adalah membantu kita alurnya Anda itu mau ke mana. Nah, jangan sampai nanti ini ditempelin lagi di proposal Anda, berbeda. Ini adalah harus pakai, draw ya, harus pakai alat ya untuk menggambar ini supaya bagus, oke. Nah, kemudian di dalam literatur review, kita di sini membutuhkan sekurang-kurangnya ya 10 literatur yang akan kita, bandingkan ya, yang dijadikan sebagai primary study ya. Yang seperti apa? Yang relevan dengan topik penelitian kita. Jadi Anda punya 10 literatur yang harus karena nanti akan dibandingkan. Nah, ada 2 metode di dalam menulis literatur review sebetulnya. Kalau mata kuliah kemarin kita jadi tuh systematic literatur review-nya, kita tidak usah lagi membuat ini tinggal tempelkan, teplok. Paham ya? Kalau jadi literatur review sebagai artikel, itulah artikel itu sebagai kontribusi di dalam
chapter 2. Kenyataannya apa? Kadang-kadang berbeda. Ya, kadang-kadang berbeda. Nah, yang diharapkan oleh kami, kalau saya itu adalah Anda harus konsisten. Apa yang dibuat literatur reviewnya itu adalah menjadi bahan nanti di chapter 2. Jadi Anda itu tidak buat lagi. Tinggal merapihkan, mana? Ceplok sini. Paham ya? Ya. Oke. Kemudian metode. Nah, ini metode penelitian, metodologi ya, sorry. Ya. Nanti ada apa metodenya, sumber data. Nah, ini sudah ada data ya. Ingat sudah ada data di sini. Ini nanti mungkin ada penyesuaian. Ya. Lalu nanti ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka nanti kita akan buat dalam organisasinya menggunakan tools Mendeley dengan stylenya adalah American Psychological Association. Ya. Oke, jadi ini proposal itu bolak-balik di situ aja. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Lanjutkan? Oke. Nah, sekarang kita tadi abstrak sudah saya jelaskan isinya apa. Nah, sekarang kita masuk kepada latar belakang isinya apa. Ya. Oke. Kurang gede ini. Ya, kita cukup? Masih kurang? Wah, gede nih. Ya. Oke. Ini karena saya pakai mic sini, gimana ya? Tes, tes. Oke. Nah, di dalam latar belakang, ya, kita akan menulis di sini sebanyak 5 kalimat. Nulisnya apa? Nah, Anda harusnya nih di dalam ini. Mestinya Anda kalau dibuka Word, tulisannya gini. Ini kenapa nggak share ini? Share-nya harusnya apa? Nih, Anda harusnya gini.
Misalnya ini latar belakang, ya di dalam tulisan Anda itu ini latar belakang. Ya, di dalam latar belakang itu paragraf pertama. Berarti Anda kalimat pertama kan? Ini kan apa? Ini aja disusunnya. Itu draftnya. Toh, mau ada komputer atau Word atau tidak, Anda tulis seperti ini. Supaya di sininya ada paragraf ke-1 di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu dulu. Ya. Ayo, tulis ya. Silakan yang di ruangan sana tulis seperti ini. Ya. Dari paragraf 1 adalah kalimat ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu dulu. Kira-kira nanti kalimatnya ini lebih dari satu baris ini enggak? Nah, kalau ini kan 1, 2, jadi dijalankan loncat satu baris. Kan gitu. Kita akan membuat kalimat. Di mana kalimatnya kan panjang, berapa kata tuh satu kalimat itu? Coba. Mana tahu tuh. Ini nanti akan segini kalimatnya lebih. Kalau lebih berarti diloncat 2, di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya. Jadi dikasih space. Ya. Dikasih space. Ini kita latihan. Anda penetapnya di mana? Oke. Kita lanjut. Ya, silakan yang di sana diikuti ya, sesuai dengan yang saya tunjukkan. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana petunjuk yang ini? Sorry. Ini ya. Oke. Perhatikan. Apa yang ditulis? Ya. Jelaskan. Ya. Nah, ini kan harusnya kita lihat topiknya itu secara umum ke khusus, kayak piramida berbalik. Ya. Kayak piramida berbalik. Misalnya di sini bahwa jelaskan tentang perkembangan pesat di bidang informatika dan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Ya, ini kalimat pendahuluan. Ya, kalimat pendahuluan. Oke, contohnya, ya. Oke, contohnya gini. Ini ada kita ya. Yang kita soroti ini adalah topik umum yang akan di dalam bahas. Nah, ini adalah perkembangan pesat.
Ini dampaknya pada berbagai aspek kehidupan. Nah, kita lihat ya ada satu artikel yang sebagai contoh ya. Ini sebagai inspiring kita. Yang bahasa Indonesia aja ya. Oke. Nah, yang kemarin ya, telematika. Nah, kita lihat kalimat pendahuluan. Nah, kalau ini ya, ini bukan kalimat pendahuluan, saya kasih tahu. Ilahi. Bentar ya. Gimana ya supaya tidak ini tuh, langsung all aja ya? Mungkin gini ya? Ya, supaya bisa ini ya. Nah, coba ini belum tidak seperti ini, coba kita lihat lagi. Nah, ini kalimat pendahuluan. Ya, jadi kalimat pendahuluan itu adalah pertama ini nih. Ya, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat sehingga pemikiran seorang manusia dituntut oleh kreatif dan inovatif hingga muncul ide-ide baru yang dapat mempengaruhi perkembangan itu sendiri. Ini adalah kalimat pendahuluan tentang apa? Tentang perkembangan IT, perkembangan artificial intelligence, perkembangan data mining, perkembangan cyber security, perkembangan apalagi machine learning. Sesuai topik Anda. Jelas? Buat satu kalimat itu. Ayo, bisa? Satu kalimat dulu. Ayo. Dengan mengadopsi seperti perkembangan cyber security. Ya. Ayo. Ya, satu kalimat dulu, jangan langsung 5 kalimat. So, satu kalimat yang tadi yang saya ini kan di sini. Nih, yang ini nih. Nah, sok buat di sini adalah mengadopsi yang tadi saya jelaskan di sini. Adopsi, tapi terkait dengan topik Anda. Bisa? Ayo. Sudah ada contohnya. Ayo. Tulis. Tulis. ATM amati dulu sering topik ya lagi ngurusin handphone dan ya kamu tulisannya masih jelek nih tuh tulisannya tulis tulis ya tulis ayo tulis perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat sehingga pemikiran seorang manusia dituntut harus. Nah, saya ingin kalimat pertama diadopsi yang ini, diadopsi oleh Anda supaya otak Anda ini bisa ini ya, otak kita ini bisa ini, ya. Nah, saya highlight di sini. Nah, stop. ATM. Dulu, sesuai dengan topik Anda. Ini kan topiknya teknologi informasi. Kalau Anda, jadinya saya cyber security, software, kan gitu. Ayo, nulis.
Tulis. Bukan paragraf, kalimat pertama, paragraf pertama. Oh, Anda yang ngikutin ini nih. Ini kan kita akan latih ini nih. Akan latih Anda itu seperti ini nulisnya nih. Nah, paragraf ke-1, kalimat ke-1. Itu dulu. Ya. Nah, nah, mana lihat? Nah, kamu bilang kalau lihat, mana lihat? Dua catatan. Maksudnya? Ya. Dengan orang lain. Oh, ya coba lihat. Kamu apa? Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat sehingga itu sama tuh. Ini Pak. Kamu apa topiknya? Ada Pak. Ya. Kan ini polanya ini. Ya. Coba sesuaikan dengan topik Anda, misalnya digital marketing. Topik Anda tentang digital marketing nih. Buat bagaimana? Sehingga perkembangan digital marketing saat ini sangat diadopsi. Tapi jangan persis banget gitu ya. Kalau ATM. Ya. Perkembangan digital marketing saat ini menjadi pusat perhatian para UMKM. Kan gitu ya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, pandemi global seperti COVID telah menyoroti pentingnya penerapan protokol kesehatan di ruang publik. Saya minta ini dulu Mas, supaya nanti enak strukturnya nih. Jadi saya lagi ngajarin Anda cara berpikir terstruktur. Ya, jangan langsung ke paragraf. Ya kalau udah ahli boleh, kan belum ahli. Nih, saya katakan Anda bikin ini. Nanti kan paragraf kedua berapa kata lagi kan? Iya kan? Paragraf. Nah, berapa lagi di sini? Ya. Itu tuh, berapa nih? 10 kalimat. Wah, tambah banyak. Nih, paragraf kedua. Nih. Oke ya? Sudah? Belum. Ternyata susah ya. Katanya gampang tadi itu. Apa ya? Oke? Sudah? Ayo. Kita cek ah. Mana sudah? Lihat. Aku mau tahu
Perkembangan teknologi jaringan internet yang saat ini sangat berkembang pesat sudah banyak membantu manusia menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Kenapa? Kenapa? Diberikan oleh ada kalimat yang tidak efektif kan? Oke, sementara oke dulu lah. Karena kita lihat ada kalimat yang tidak efektif. Artinya perlu diringkas. Oke. Berarti kamu jaringan ya Mas ya? Jaringan internet. Topiknya apa topik yang dulu? Kalau topik belum tahu. Lah, ya habis nanti latihan lah dulu. Tapi awas ya nanti kamu jadi ngobrol sendiri. Bikin lagi teman nih. Nih apa? Dengan dipakai Nah gini, di paragraf di kalimat pertama itu adalah kita inginkan itu yang umum, yang orang lain itu tahu. Marketplace merupakan ya. Jadi ada istilah, perhatikan, the word of understanding. Apa itu? Ada yang tahu? The word of understanding apa? Semua orang pasti tahu tentang itu. Jelas. Jadi harus di awal pertama. Teknologi internet adalah sebuah teknologi. Siapa yang tidak tahu tentang teknologi internet? Jelas. Ya, itu dulu. Itu kalimat the word of understanding. Oke? Diturunkan lagi. Sekarang masuk ke kalimat kedua. Contoh nih, siapa yang tidak tahu sih tentang TI, kan gitu ya? Teknologi informasi. The word of understanding. Yang kedua. Nah, kerucutkan dari yang umum ke yang lebih yang khusus. Dari isu apa? Tadi apa? Apa tadi? Apa coba lihat? Ya apa? Teknologi data diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan bisnis. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Data yang terkomputerisasi menjadi kebutuhan organisasi. Nah, sehingga banyak sistem data yang terkomputerisasi menjadi kebutuhan. Itu kalimat kedua. Ya. Jadi kalau kalimat pertama masih umum, kalimat kedua lebih kepada, coba lihat di sini. Ya. Kalimat kedua di sini, pengenalan wajah itu sendiri merupakan metode yang bisa digunakan untuk menganalisis seseorang selain dengan menggunakan sidik jari yang telah digunakan saat ini untuk sistem RCMP. Jadi lebih kepada tadinya teknologi, lalu masuk lagi kepada ini adalah makhluk khusus itu Pak. Silakan. Aduh, berdarah-darah nih. Iya. Ayo, yang di sana, walaupun saya tidak melihat, saya punya pengawasan malaikat. Ya, malaikat yang mencatat Anda itu. Anda belajar benar apa enggak? Ayo. Silakan yang bertanya. Oke. Tulisan yang terbaca oleh saya mencerminkan
jati dirinya. Wah, gitu kan? Biasanya begitu. Ya, tulisannya terbaca baik, berarti hatinya baik. Kalau yang belum terbaca, pasti ada yang harus dibenerin. Gitu ya. Coba lihat. Mau ke mana? Lalu satu, teknologi internet sangat berperan penting dalam kehidupan manusia di era modern. Terus, kamu mau ngapain yang keduanya? Ayo, tulis. Tulis. Ya. Perkembangan teknologi mobil terhitung sangat besar. Yang kedua mempermudah ya, ada yang tidak kok masuk sebuah. Jadi kita menceritakan tentang the world of understanding, artinya orang tahu tentang teknologi komputer. Banyak yang teknologi mulai dari sistem berpikir cepat, layaknya artificial intelligence karena membantu dalam berbagai hal, sampai pengetahuan dari mulai pengetahuan yang di mana ini nih. Jadi kalimat efektif. Anda tidak usah panjang-panjang, yang penting ya satu kalimat SPOK. Yang kedua SPOK lagi itu. Nggak usah ada rule. Kalau panjang, ya, kalau panjang dan pada dasarnya pembaca ini ingin dia membaca itu tulisan yang efektif. Kalau terlalu panjang itu juga menjengkelkan. Kecuali surat cinta. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dibendung lagi dan terus berkembang pesat. Pada era teknologi dapat sebetulnya itu bisa 2 kalimat. Ya, jadi nggak usah. Kan saya minta 1 kalimat. 1 kalimat. Perhatikan lagi. Kalau ini kita kopikan, perhatikan ya. Kalau ini kita kopikan ke yang ini kita kopikan ke sini, dia jadi kalimat pertama kan? Ya. Nih. Harusnya dia seperti ini kan? Ini pun panjang-panjang. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya yang ini. Tuh. Jadi cukup 1 kalimat, tidak ada lagi kalimat di sini. Ini pun terlalu panjang sebetulnya, tapi nggak apa-apa, ini kan contoh. Kita perbaiki. Ya, ini bisa diringkas. Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat, sehingga pemikiran dituntut harus kreatif dan hingga muncul ide baru yang dapat mempengaruhi perkembangan teknologi industri. Ini nanti kita akan ringkas lagi. Yang ini juga kalau memang terlalu panjang, karena tulisan yang baik itu yang kita lihat lagi ya, ini sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan. Lihat, coba ini orang internasional jurnal itu yang
nulis, nih di Ki 1, lihat. Tuh, pendek-pendek. Development machine with the ability to think has been a long-running aspiration of inventors throughout history. Sederhana kan? Jelas ya? Ini hanya sekian. Yang tadi masih panjang. Tapi tak apa. Artinya ini kita masih perbaiki, ya. Mana tadi? Nah, ini silakan. Itu ya. Coba saya cek. Ada masalah enggak nih yang di kelas sono? Bagaimana 04? Duh, gimana cara monitornya saya itu bingung ya. 204 gimana? 106? Terus yang online? Ya.
Udah? Udah berapa kalimat kita jadinya? Nah, kalimat yang ketiga. Nah, perhatikan lagi. Coba kita apa sih yang di sini ya. Jadi telah jelaskan perkembangannya, topik umum, kemudian perkembangan, lalu dampaknya. Ya, lalu dampaknya. Di mana pada aspek kehidupan itu seperti misalnya di bidang pendidikan, di ekonomi, ya kan? Yang tadi yang saya katakan itu SDGs-nya itu. Jadi bagaimana berpengaruh kepada Sustainability Development Goals. Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini wajah merupakan bagian penting. Ini yang disebut dengan sebuah dampak dari satu kehidupan. Ya. Nah, wajah juga merupakan bagian yang bisa digunakan untuk membuat sistem absensi, pendataan kependudukan, sistem keamanan, seperti keamanan di dalam keamanan pintu atau keamanan sebuah PC. Ini para kalimat yang ketiga. Oke? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, bisa kita ini satu kalimat, ya kita lihat di sini, satu kalimat, lalu ini adalah bisa saja, ini masih kalimat yang ini boleh. Nah, baru ke sini. Baru kita bisa masukkan ke ini. Nah, sudah tuh. Ya, oke, dilatih. Silakan. Ya, jadi ikuti yang paragraf pertama. Ya, paragraf pertama 5 kalimat itu adalah seperti ini. Ya. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat ini the world of understanding masih topiknya adalah IT, kemudian isu atau objek yang akan kita ini kan pengenalan wajah. Maka di kalimat kedua disebutkan pengenalan wajah merupakan metode yang bisa digunakan. Dan berikutnya yang ketiga impact.
atau pentingnya wajah bagi bagi kehidupan. Ini ya, wajah merupakan bagian penting dari ciri seseorang yang dapat dikenali perbedaannya satu sama lain. Wajah juga merupakan bagian yang bisa digunakan untuk membuat sebuah sistem absensi, sistem pendataan penduduk, dan sistem keamanan seperti sistem keamanan pintu, sistem keamanan fisik. Itu adalah impact, ya, pemanfaat dari salah satu isu yang kita inginkan. Dengan adanya sistem ini, ya, tingkat kehilangan data maupun keamanan seorang dapat diatasi. Pengenalan wajah secara real time dianggap sangat efektif dalam sebuah sistem karena wajah diambil secara terus-menerus sehingga tidak lambat sistem membaca ciri dari seorang tersebut. Pak, kalau impact-nya itu suatu masalah gimana? Jadi masalah. Masalah. Impact itu adalah manfaat. Kalau kamu ketika tadi marketplace apa sih marketplace sebagai penjual, memudahkan memasarkan, ya kan? Kalau adalah teknologi marketplace itu adalah di atasnya apa? Karena adanya marketplace itu karena apa? Karena adanya teknologi dia berjalan di mana teknologi. Jadi teknologi satu perkembangan teknologi saat ini adalah di bidang penjualan online yang disebut dengan marketplace. Oke, paham? Oke, ya dilatih lagi ya. Saya yakin tidak hanya sekarang, tapi dilatih lagi. Ya, ini serta-merta kenapa bisa seperti ini karena kita melihat baca dan baca dari artikel orang yang sudah menulis. Jelas ya? Ya, jadi tidak serta-merta kita langsung jadi. Tapi kalau terus, insya Allah tulisan kita jadi baik. Ini pun tidak atau belum sempurna. Kenapa? Masih ada kalimat yang tidak efektif, masih ada yang kalimat yang perlu diluruskan dan terusnya. Dan kalau kita berbicara daripada konsep atau dasar penelitian itu, dia harus mengambil rujukan. Tidak boleh yang namanya kalimat ini berdiri sendiri. Artinya apa? Siapa yang menyatakan ini? Kita lihat dari contoh literatur yang ada, yang bereputasi. Ya, kita lihat. Ini selalu yang ini. Nah, coba kita lihat. Ketika dia satu kalimat saja ini, dia mensitet ke orang lain. Artinya pernyataan itu, ya, pernyataan itu bukan serta-merta dari dirinya sendiri, tetapi dari orang lain yang menyatakan. Itu yang disebut dengan justifikasi. Sebuah statement itu harus berdasar kepada literatur. Oleh karena itu, kalau kita perbaiki kalimat ini, berarti kita harus mencari siapa yang bilang ini, ya kan? Siapa yang bilang ini? Kita harus cari rujukan orang yang mengetahui atau orang yang menyatakan ini. Maka di setiap kalimat sebetulnya ada keyword-nya. Ya. Atau kalau dalam bahasa dalam bahasa Indonesia kita di setiap paragraf ada yang namanya kalimat utama. Di setiap kalimat ada yang namanya ada beberapa keyword-nya. Oke. Ya. Oke, ini kita disebutnya praktek menyusun
menulis latar belakang. Itu judulnya. Ya, simpan. Kita nanti sebanyak. Oke, itu saja mungkin. Kalau tidak pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.